Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu banggakan? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya. Dalam video ibu kali ini, ibu akan membahas materi fisika kelas 10 yaitu pengukuran. Sebelum dimulai pelajaran ini, ibu mau tahu dulu nih, apakah kamu sudah tahu apa itu pengukuran? Yap, benar sekali. Pengukuran adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Selanjutnya, pengukuran yang kita lakukan bisa secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh pengukuran langsung adalah mengukur panjang pensil. Di sini kita membandingkan panjang pensil dengan panjang skala dalam mistar. Dan didapatlah nilai panjang pensil tersebut. Selanjutnya adalah pengukuran tidak langsung. Dalam gambar, untuk mengetahui berapa besar volume sebuah benda, kita dapat memasukkan benda tersebut ke dalam air. Nah, banyaknya volume air yang naik tersebut itu merupakan besarnya volume benda tersebut. Bagaimana dari kedua proses pengukuran tersebut? Proses pengukuran mana nih yang sering kamu lakukan? Ibu mau tahu jawabannya? Tulis di kolom komentar ya. Berikutnya adalah besaran dan alat ukur. Di sini ibu menampilkan 5 besaran pokok yang diukur dengan menggunakan alat ukur. Yang pertama, besaran panjang. Besaran panjang dapat diukur menggunakan mistar, meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang kedua adalah besaran massa. Besaran massa dapat diukur menggunakan timbangan, neraca digital, dan neraca Ohaus. Di dalam gambar ini, ibu memberikan contoh neraca Ohaus 3 lengan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah besaran waktu. Besaran waktu dapat diukur menggunakan jam analog, jam digital, stopwatch analog, dan stopwatch digital. Selanjutnya yang keempat adalah besaran suhu. Suhu dapat diukur menggunakan termometer air raksa, termometer digital, dan termometer GAN atau yang sering kita sebut juga dengan termometer infrared. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu besaran kuat arus listrik. Kita dapat mengukur kuat arus listrik menggunakan ampere meter. Wah, ada banyak sekali ya alat ukur yang dapat kita gunakan. Dari slide ini, alat ukur mana nih yang pernah kamu gunakan? Atau ada alat ukur lain yang pernah kamu gunakan, tapi tidak ibu sebutkan di slide? Boleh deh kamu sebutkannya di kolom komentar ya. Dalam slide ini, kita akan membahas bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama adalah rahang bawah. Pada rahang bawah ini, kita dapat mengukur panjang sisi luar dari sebuah benda. Yang kedua adalah rahang atas. Pada rahang atas ini, kita dapat mengukur panjang atau diameter sisi dalam benda. Sebagai contoh, diameter sisi dalam cincin. Yang ketiga adalah tangkai ukur kedalaman. Tangkai ukur kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman celah lubang. Yang keempat adalah skala utama dalam milimeter. Yang kelima adalah skala utama dalam inci. Yang keenam adalah skala nonius dalam milimeter. Yang ketujuh adalah skala nonius dalam inci. Untuk penjelasan mengenai skala utama dan skala nonius,
dapat dilihat pada slide berikutnya ya. Dan yang terakhir adalah pengunci. Pengunci ini digunakan sebagai kunci jangka sorong agar saat mengukur rahang tidak bergeser. Selanjutnya adalah micrometer screw, di mana bagian-bagiannya adalah yang pertama frame. Frame adalah rangka dari mikrometer, dapat juga kita sebut sebagai pegangan terhadap mikrometer. Yang kedua adalah poros tetap. Yang ketiga adalah poros geser. Saat mengukur, benda yang akan kita ukur diletakkan di antara kedua poros ini. Selanjutnya adalah yang keempat, pengunci. Sama halnya dengan jangka sorong, pengunci digunakan sebagai kunci mikrometer screw agar saat mengukur poros tidak bergeser. Yang kelima adalah pemutar. Gunanya untuk memutar posisi skala mikrometer screw. Yang keenam adalah skala nonius dan yang ketujuh adalah skala utama. Untuk penjelasan mengenai skala utama dan skala nonius dalam slide berikutnya ya. Selanjutnya adalah alat ukur berikutnya, yaitu neraca Ohaus 3 lengan. Bagian-bagian neraca Ohaus 3 lengan adalah yang pertama tempat beban. Kita dapat meletakkan beban yang akan kita ukur di sini. Selanjutnya yang kedua adalah tombol kalibrasi. Tombol ini untuk mengatur ulang neraca ke titik setimbang jika terjadi pergeseran skala saat tidak ada beban. Yang ketiga adalah lengan neraca, tempat di mana pemberat berada. Yang keempat adalah pemberat. Kita dapat menggeser pemberat ini agar seimbang dengan beban. Dan yang terakhir adalah titik nol atau titik kesetimbangan. Saat titik nol, maka didapatlah nilai massa beban yang kita ukur dengan melihat hasil jumlah pemberatnya. Selanjutnya kita dapat mengukur dengan menggunakan alat ukur. Yang pertama, kita mengukur dengan jangka sorong. Diketahui hasil pengukuran sebuah batang dengan menggunakan jangka sorong seperti pada gambar. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah membaca skala utama. Skala utama yang dibaca adalah skala terakhir yang tepat sebelum skala 0 nonius. Ingat ya, tepat sebelum skala 0 nonius, sehingga didapat nilai 3,4 cm. Yang kedua adalah pembacaan skala nonius. Skala nonius yang dibaca adalah skala nonius yang tepat berhimpit lurus dengan skala utama, seperti pada gambar ya, sehingga kita dapat nilai skala noniusnya adalah 8. Yang terakhir adalah kita menjumlahkan nilai kedua skala tersebut, sehingga didapat perumusan skala utama ditambah skala nonius dikali dengan 0,01. 0,01 merupakan skala terkecil jangka sorong dalam satuan cm. Sehingga dengan mensubstitusi nilainya kita dapat skala utama nilainya 3,4 ditambah skala nonius nilainya 8 dikalikan 0,01, sehingga didapat 3,48 cm. Selanjutnya adalah pengukuran dengan menggunakan micrometer screw. Diketahui hasil pengukuran sebuah benda dengan menggunakan micrometer screw seperti pada gambar. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah membaca skala utamanya. Skala utama yang dibaca adalah skala utama terakhir yang tepat sebelum pemutar skala nonius berhenti, yaitu tepat di 11,5 mm. Selanjutnya yang kedua adalah pembacaan skala nonius.
Skala nonius yang dibaca adalah skala nonius yang tepat berhimpit lurus dengan skala utama, seperti pada gambar. Ibu ulang ya, skala nonius yang kita baca adalah skala nonius yang tepat berhimpit lurus dengan skala utama, sehingga didapat nilai 46. Yang terakhir adalah dengan menjumlahkan nilai kedua skala, maka didapat skala utama ditambah skala nonius dikalikan 0,01. Sama seperti jangka skorong, 0,01 merupakan skala terkecil untuk mikrometers cube dalam milimeter. Selanjutnya adalah dengan mensubstitusi nilainya sehingga didapat 11,5 ditambah 0,46 sama dengan 11,96 mm. Yang terakhir adalah pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Di sini sebuah benda diukur menggunakan neraca Ohaus 3 lengan sehingga didapat pembacaan skala pada pemberatnya adalah sebagai berikut. Hal yang pertama kali dilakukan adalah membaca skala pada lengan belakang. Di sini didapat nilainya adalah 40 gram. Sehingga 40 gram ini merupakan skala yang ditunjuk pemberat pada lengan belakang. Selanjutnya adalah membaca skala pada lengan tengah. Seperti pada lengan belakang, skala yang didapat adalah 500 gram. 500 gram menunjukkan skala lengan tengahnya. Selanjutnya adalah membaca skala lengan depan. Di sini didapat pemberatnya menunjukkan skala 2,4 gram. Sehingga dapat kita hitung hasil dari nilai skalanya, yaitu skala lengan belakang ditambah skala lengan tengah ditambah skala lengan depan. Dengan mensubstitusi nilainya, untuk skala lengan belakang adalah 40, skala lengan tengah adalah 500, skala lengan depan yaitu 2,4. Sehingga jika dijumlahkan nilainya adalah 542,4 gram. Pada materi pengukuran ini, Ibu hanya menjelaskan 3 jenis alat ukur. Dikarenakan ketiga alat ukur ini sering sekali digunakan pengukurannya dalam ujian-ujian di sekolah. Bagaimana? Mudah bukan belajar materi pengukuran? Pastinya belajar fisika itu asik dong. Tonton, like, dan subscribe video Ibu lainnya ya di YouTube Ibu. Atau kamu dapat merequest soal-soal fisika kamu di Instagram Ibu @fisika.asik. Insya Allah kita buat soal fisika kamu jadi asik. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum.